Di ini hanya dipupuk 25 kilo menggunakan pupuk NPK Ponska tabur di usia 39 hari ya. Jadi dari 0 sampai 39 hari HST ya, atau 39 hari setelah pindah tanam, penggunaan pupuknya hanya menggunakan pupuk kandang. Tapi di usia 30 hari itu setelah saya sarankan untuk aplikasi pupuk daun, beliau pakai Gandasil. Atau kalau sahabat tani, pupuk-pupuk daun yang lain juga banyak, ada Fertila Padi 1 ya, ada juga Profit hijau ya, dan juga masih banyak yang lain. Oke, sahabat trail dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semua, salam sehat, salam satu lumpur. Kali ini saya berada di lokasi persawahan ya, masih tetap yang sama lahannya ya, lahannya masih lahan yang sama. Ini saya akan membagikan tanaman padi yang penggunaan pupuk tabur kimianya hanya 25%. Jadi sahabat-sahabat tani, nanti kalau ingin pakai metode ini, dari awal saya sudah sampaikan ya, apa yang digunakan oleh pemilik tanaman ini untuk memberikan nutrisinya ya. Padi ini hanya dipupuk 25 kilo menggunakan pupuk NPK Ponska tabur di usia 39 hari ya. Jadi dari 0 sampai 39 hari HST ya, atau 39 hari setelah pindah tanam, penggunaan pupuknya hanya menggunakan pupuk kandang. Tapi di usia 30 hari itu setelah saya sarankan untuk aplikasi pupuk daun, beliau pakai Gandasil. Atau kalau sahabat tani, pupuk-pupuk daun yang lain juga banyak, ada Fertila Padi 1 ya, ada juga Profit hijau ya, dan juga masih banyak yang lain. Nah, tapi dari segi tanaman ya, walaupun hanya menggunakan pupuk kimia 25 kilo, tapi dari segi tanaman itu tidak jauh, bahkan lebih bagus dari punya saya yang menggunakan 75 kilo pupuk kimia Ponska tabur ya. Jadi sahabat tani, kalau daerahnya yang langka pupuk urea, langka pupuk Ponska, nanti aplikasi metode ini bisa sangat luar biasa ya. Jadi nggak usah khawatir, walaupun pupuk langka, pupuk mahal, kita punya solusinya. Ayo sama-sama kita belajar ya, kita menghemat kos. Nah, ini ya sahabat tani bisa lihat sendiri. Tanaman ini sedang keluar malai baru sekitar 75%. Jadi ya, ini yang di bawah pohon ini penampilannya seperti ini ya, hijau. Dan kalau dilihat dari kacamata saya atau kita lihat langsung ya, dibanding dengan punya saya yang di sana, tanaman ini ya itu lebih tahan dari hama dan penyakit dibanding ketika kita menggunakan 100% kimia. Karena apa? Dari beberapa kali saya menemui pemilik tanaman ini, karena memang bersebelahan ya, itu penanggulangan hama dan penyakitnya dari usia ini ya sampai keluar malai ini baru sekali dia melakukan penanggulangan untuk hama sundepnya. Tapi dari yang bisa kita lihat ya, serangan hama sundepnya itu hanya sekitar 10% ya, dibanding dengan punya saya yang sering saya tanggulangi, itu pun masih 10% pun masih lebih. Jadi di sini sahabat tani ya, dengan menggunakan metode semi organik ini, tanaman kita itu akan bisa lebih sehat
dan lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Untuk masalah tingginya sama ya, tingginya sama, panjang malaynya pun sama. Nanti di saat sudah mulai merunduk ya, atau sudah mulai pengisian, nanti akan saya bawakan penggaris. Kebetulan hari ini saya belum bawa penggaris ya. Nah, cuman masalahnya satu di tanaman ini, yaitu di jumlah anakan ya. Untuk memaksimalkan jumlah anakannya, sahabat tani bisa lakukan ya pemberian ZPT dan pemberian Ultradap Gandasil sehari sejak awal ya. Jadi untuk pupuk taburnya sahabat tani cukup memberikan sekali di usia 35 atau mengikuti pemupukan ini yaitu di usia 39 hari. Untuk luas lahan sama dengan punya saya, yaitu 1250 meter persegi. Di lahan ini penggunaan pupuknya yaitu 25 kilo, sedangkan saya menggunakan 75 kilo. Tapi dari segi tampilan, segi pertumbuhan ya, tanaman ini lebih bagus dibanding yang menggunakan 100% pupuk kimia. Jadi ini real ya. Kebetulan sahabat tani, saya buatkan ini sesuai dengan keadaan di lapangan ya. Kebetulan bersebelahan dengan punya saya sendiri. Jadi saya lebih tahu dari segi perawatan, dari segi pemupukan memang saya tahu karena kebetulan bersebelahan. Jadi sahabat tani, ayo sekarang kita menjadi petani mandiri, tidak ketergantungan pupuk subsidi ya. Kita tidak ketergantungan terhadap pupuk-pupuk yang lain ya. Nanti di beberapa daerah ya, ada juga sahabat tani, kalau memang daerahnya itu sudah banyak yang menggunakan biosaka ya, pupuk organik cair, ayo sekarang sahabat tani beralih. Minimal itu 50% atau semi seperti ini. Karena apa? Kita bisa menghemat kos ya. Kita bisa memperbaiki struktur tanah kita, dan kita juga sudah tidak ketergantungan terhadap subsidi. Karena apa? Lambat laun atau kedepannya, baik itu pupuk subsidi dan pupuk-pupuk yang lain ini ya, terutama pupuk kimia sintetis ya, itu penggunaannya untuk jangka panjang pun sudah, selain harganya yang sudah tidak terjangkau, untuk tanah kita pun tidak bagus. Nah ini menurut saya, ketika sudah tanamannya seperti ini ya, seperti itu lihat, ini nanti 2-3 kali aplikasi metode ini, aplikasi yang keempatnya sahabat tani untuk pupuk taburnya sudah bisa tidak menggunakan kimia tabur lagi, tapi cukup menggunakan yang dispray ya. Sahabat tani bisa lihat rata ya, tanamannya rata ya. Tuh, hama penyakit seperti sundep atau beluknya pun 10% dibanding punya saya ya. Ini punya saya, ini kimia full. Sahabat tani bisa bandingkan sendiri, nyaris tidak ada bedanya. Tuh, lihat, punya saya sudah dimakan tikus, tapi untuk yang semi organik itu masih utuh seperti ini ya. Nih, malaynya pun masih tetap panjang, tetap maksimal ya. Kalau seperti ini, walaupun harga jual, hasil panen kita itu murah, tapi kita masih tetap bisa untung. Karena apa? Dari segi penggunaan pupuk kimia, penggunaan insektisida sudah bisa kita tekan. Sahabat tani bisa lihat ini ya. Tuh, sahabat tani bisa lihat aman. Saya mengakui sendiri karena saya bersebelahan dengan lahan ini ya. Ini memang masih proses penyerbuan ya. Nanti ketika sudah mulai pengisian, saya akan buatkan video lagi untuk sahabat-sahabat tani, agar sahabat-sahabat tani ini tidak ragu. Karena apa? Ketika yang menggunakan full ya,
full pupuk kimia itu memperoleh 17 kuintal sampai 20 kuintal atau 2 ton. Sedangkan yang penggunaan semi organik ini kita mendapat 14 ton, 14 kuintal atau 15 kuintal. Itu masih secara cost atau secara keuntungan masih besar kita. Ya. Itu perbandingannya. Oke, segitu dulu video dari saya. Nanti di next video saya akan membawakan penggaris perbedaan semi organik dengan yang full kimia, akan saya buatkan di next video. Sekian dan terima kasih. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah setia di channel ini. Yang baru berkunjung, semoga berlanjut subscribe. Salam sehat, salam satu lumpur, istimewir. Terima kasih.